Kok melihat ini juga kan kemarin ada juga CCTV yang juga sudah beredar ya, yang bisa dibilang bahwa melihat keributan antara S dengan korban begitu menjadi kemana-mana. Nah mungkin kok melihatnya sendiri seperti apa nih dengan beredarnya video berantem antara kedua belah pihak ini? Jadi saya sampai ulang-ulang ya, namanya saya pengamat ya, gitu. Saya ulang-ulang itu kata-kata kan, karena di situ katanya Ruben selingkuh gitu kan dari video potongan video itu. Padahal sebenarnya itu video itu yang saya lihat kan masalah nginap di hotel 1 bulan yang 120 juta di Ritz itu kan. Nah, lama-lama itu ngomong-ngomong gitu semakin hari semakin kencang suaranya begitu. Terus larinya, ini jangan salah di video itu ya menurut kacamata saya. Di situ itu ada konteks bahwa lu itu ikutin gua ya. Jadi dari konteks video itu Ruben menyuruh orang untuk mengikuti mantannya. Nah, terus larinya kenapa larinya kok jadinya Ruben yang selingkuh gitu. Jadi di situ saya berpikir udah gitu. Jadi apa namanya ya, kalau apa yang dibilang tanpa apa ya, kita masyarakat juga harus jeli kalau dibilangnya apa tanpa bukti-bukti yang jelas ya, kita jangan telan-telan lah, blunder lah itulah. Oke, kan Korwin juga sempat dari pihak S sempat bilang bahwa iya dia yang keluar rumah apa segala macam. Tapi Korwin lah itu 3 kali dia keluar gimana? Sampai orang tuanya juga akhirnya keluar rumah karena percakapan. Kalau masalah dia sama orang tuanya itu sudahlah, saya tidak mau bahas sampai di situ ya. Saya pembela maksudnya ini dalam kasus ini aja Ruben ya. Kalau masalah keluar rumah ya, dan saya melihat saya nonton kan Ruben di live-nya itu. Dia trauma gitu, dan dia tidak kepengen kembali ke sana karena trauma gitu. Dan di situ juga baru gua 1 kali pergi, lu 3 kali pergi gua diem. Nah, inilah ada yang namanya menceritakan orang lain tetapi dirinya sendiri tidak mencontohkan begitu. Bagaimana bisa keluar 1 kali itu dijadikan permasalahan sedangkan dia keluar 3 kali tidak di-up gitu loh. Jadi Ruben meluruskan lagi sekali lagi, ini gua keluar 1 rumah, lu segeger 1 Indonesia tahu. Ini lu keluar 3 kali loh, gua nggak mempermasalahkan begitu. Ya. Oke. Kok ini juga kan melihat bahwa akhirnya dari permasalahan ini muncul ada tuduhan mohon maaf 3 huruf yang cukup viral juga sekarang begitu. Kok juga yang orang yang mengenal dan mungkin bisa juga cukup dekat dengan Korban. Nanti gimana sih, kaget gak Bukan sih? cukup dekat dengan Korban, biar nggak salah. Cukup dekat dengan kasus ini karena mengamati sangat mengikuti begitu ya kan. 3 huruf itu sudah dijelaskan bahwa itu negatif. Terus apalagi yang mau diperdebatkan? Dan tanpa disadari ketika ini akan digoreng-goreng terus, ini ibarat kata lu lempar tai ke mukanya Korban, semua kena, dia kena, anak-anak juga kena. Nah, pakai logikanya aja. Kalau ada pasangan suami istri, ketika kau mencurigai bahwa suaminya itu 3 huruf, patut diduga istrinya juga 3 huruf. Gitu. Karena nggak mungkin kan? Karena di dalam suami istri itu melakukan hubungan itu pakai apa dan kenapa gitu. Dan akhirnya jadi apa? Kalau ini 3 huruf, patut diduga. Jadi ini saya bukan kejam ya mengatakan itu, bukan gitu loh. Logika aja begitu. Nah, sekarang apa sih yang tidak dihajar, diulti, difitnahkan dari seorang Ruben Onsu? Melihat juga kemarin si Korban juga sempat menjawab ya omongan-omongan, maksudnya tuduhan dari 3 huruf dan yang lainnya, sempat membahas perihal tentang perpindahan hotel satu ke hotel selanjutnya. Sempat angkat bicara juga Korban. Mungkin melihat Korban akhirnya speak up kemarin di live TikTok yang mau tidak mau begitu. Kok sebagai pengamat media sosial ini? Sesabar-sabarnya manusia, sediam-diamnya manusia itu pasti ada titik lelahnya. Mungkin di saat di pagi itu saya melihat Ruben itu bukan yang biasa kita lihat di TV begitu. Tetapi kita itu harus maklumi karena dia sudah terlalu banyak diem, apalagi sih gitu. Nah,
Saya takutnya Ruben lost control dan akhirnya melakukan perlawanan yang akhirnya membuat satu Indonesia nanti terkejut. Begitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya direm-rem lah, direm-rem untuk apa namanya ya, menjelekkan terus memfitnah Ruben seperti itu. Saya takutnya akan seperti itu nantinya gitu. Perlawanan yang kayak gimana? Ya karena saya ngamati, saya lihat kan Ruben beberapa kali bilang kan, ketika aku bersuara, ibu-ibu yang ada di Indonesia ini akan terkejut. Ketika saya berbicara, ini akan gempar. Saya percaya itu pasti. Dan mungkin Ruben di dalam hatinya, saya menganalisa dia itu bukan melawan orang-orang sih, melawan dirinya nih. Gua ini udah maksudnya udah berusaha untuk jauh lebih baik, jauh lebih sabar, jauh lebih tenang. Jangan lu pancing terus gitu maksudnya. Oke. Kok di sisi lain juga akhirnya makin lama makin kesini anak-anak juga dibawa-bawa ya permasalahan anak, terutama sekarang mungkin tertuju pada Onyo. Oke. Nah mungkin Koko sendiri melihatnya akhirnya gimana sih, kok ini kan Onyo sendiri kan ibarat dia yang juga yang mengasuh, dia yang memutuskan untuk mengangkat sebagai anak. Oke. Tetapi kenapa dia juga anak ini jadi yang akhirnya jadi bahan mereka berdua begitu? Karena mungkin Onyo itu kan sekarang kan ada di ayahnya, melihat kesusahan ayahnya diterpa masalah-masalah yang kayak gini. Siapa sih sebagai anak itu pasti mau membela ayahnya. Nah, kalau ada dua kubu yang bersih tegang, otomatis kan yang satu ngapain sih lu bela dia? Kan begitu. Jadinya nggak suka gitu. Akhirnya muncullah beberapa perasaan-perasaan rasa tidak suka yang akhirnya entah kelihatan atau tidak kelihatan itu begitu. Padahal sebenarnya saya lihat Onyo itu anaknya baik sih, anaknya baik, anaknya penyayang gitu. Dan jejak digital juga tidak pernah bisa berbohong bahwa ketika Onyo masuk ke rumahnya Ruben pada saat itu, dia memberikan apa namanya warna-warna kebahagiaan yang baru. Dan begitu adik-adiknya menyayangi dia, begitu dia menyayangi adik-adiknya, jadi apapun yang dikatakan saya tidak percaya. Oke. Ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Mungkin mau ada pesan atau gimana kok dari Koko sendiri? Ya mungkin yang enggak ditanyain ya, biar lengkap aja yang masalah pinjol itu ya. Boleh. Yang masalah pinjol itu kan katanya Ruben Onsu utang pinjol, yang tagih 3 mobil. Ini saya nanya deh sama kalian wartawan yang ada di sini. Ini utang pinjol apa utang negara gitu? Gitu kan? Jadi seorang Ruben Onsu pinjol yang ya paling banyak berapa sih? 50 lah, 50 juta, 100 juta. Ngapain jauh-jauh sih? Dia punya teman-teman super bintang semua yang bisa menolong dia. Ngapain jauh-jauh sampai ke pinjol? Dan saya baru dengar juga dari Bang Minola preskon, itu ternyata memang dia pernah nunggak mobil, tapi cuma 3 hari gitu loh. 3 hari. Dan itu pun sudah dibayar. Jadi yang nagih ke sana itu siapa? Pinjol dari mana? Gitu. Pinjol apa sih sampai 3 mobil? Makanya kita atau orang-orang yang mungkin mendengar itu ya ketawa aja lah, mau bagaimana kalau enggak selain ketawa kan? Gitu. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kok.